Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Strategik dengan judul Isu Global dan Internasional. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ferry Ardiansyah, NIM 2021-12101. Yang kedua, Sela Putri Larasati, NIM 2021-12103. Yang ketiga, Desinta Dianjeliana, NIM 2021-12104. Yang keempat, Zakiatul Nufus, NIM 2021-12105. Yang kelima, Rizka Ardianti, NIM 2021-12106. Yang keenam, Afida Alia Rahma, NIM 2021-12109. Dan yang ketujuh, Yulia Kusuma Nimrum, NIM 2021-12111. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama yaitu organisasi multinasional. Proses manajemen strategik secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Bagaimanapun, proses tersebut adalah lebih kompleks untuk perusahaan internasional sebagai hasil dari variabel dan keuntungan yang lebih banyak. Sosial, budaya, demografi, lingkungan politis, pemerintahan, hukum, teknologi, dan peluang, serta ancaman yang berhadapan dengan korporasi multinasional hampir tidak terbatas, dan jumlah serta kompleksitas dari faktor-faktor ini meningkat secara dramatis dengan jumlah produk yang diproduksi dan jumlah wilayah geografik yang dilayani. Lebih banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa eksternal dalam korporasi multinasional dibandingkan dengan korporasi domestik. Rentang geografis, budaya, dan perbedaan nasional, serta variasi dalam praktik bisnis seringkali membuat komunikasi antara kantor pusat domestik dan operasi luar negeri sulit. Implementasi strategi dapat lebih sulit karena perbedaan budaya memiliki norma, nilai, dan etika kerja yang juga berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Korporasi multinasional atau multinational corporation atau bisa disingkat sebagai MNC menghadapi risiko yang unik dan beragam, seperti pengambilan aset, kerugian mata uang melalui fluktuasi tingkat pertukaran, interpretasi pengadilan luar negeri yang tidak menguntungkan dari kontrak dan persetujuan, gangguan sosial atau politik, larangan impor atau ekspor, tarif, dan hambatan perdagangan. Para penyusun strategi di MNC sering berkonfrontasi dengan kebutuhan untuk bersaing secara global dan responsif secara nasional di waktu yang sama. Dengan kenaikan dalam perdagangan dunia, pemerintah dan lembaga peraturan semakin lebih dekat dalam pengawasan praktis bisnis luar negeri. UU Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat sebagai contoh mengawasi praktik bisnis dalam banyak wilayah. Sebelum memasuki pasar internasional, perusahaan seharusnya dapat memindai jurnal yang relevan dan laporan paten, mencari saran akademis dan organisasi peneliti, berpartisipasi dalam urusan perdagangan internasional, bentuk kemitraan, dan melaksanakan penelitian ekstensif untuk memperluas konten mereka dan mengurangi risiko dalam melakukan bisnis di pasar baru. Perusahaan juga dapat mengurangi beberapa risiko dalam melakukan bisnis secara internasional dengan menyediakan asuransi dari korporasi investasi swasta luar negeri atau Overseas Private Investment Corporation atau bisa disingkat sebagai OPIC pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
skandal keuntungan. Perusahaan memiliki banyak alasan untuk memformulasi dan mengimplementasikan strategi yang mengawali, melanjutkan, atau memperluas keterlibatan dalam operasi bisnis di seluruh batas negara. Diharapkan keuntungan terbesar adalah perusahaan dapat mendapatkan pelanggan baru untuk produk dan layanan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan laba. Pertumbuhan dalam penerimaan dan profit adalah sasaran organisasional umum dan seringkali menjadi ekspektasi pemegang saham karena ini adalah ukuran keberhasilan organisasional. Keuntungan potensial untuk mengawali, melanjutkan, atau memperluas operasi internasional adalah sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan resiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Yang ketiga, operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. Yang keempat, pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia atau persaingan mungkin kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. Yang kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. Yang keenam, Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi budaya dan praktik bisnis dari orang lain dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial, pemasok, kreditur, dan penyalur di negara asing. Dan yang ketujuh, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Skala produksi yang semakin besar dan efisiensi dan yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelemahan. Ketersediaan, kedalaman, dan reliabilitas dari ekonomi dan informasi pemasaran dalam berbagai negara bervariasi secara meluas, seperti struktur industrial, praktik bisnis, dan jumlah serta sifat dari organisasi regional. Terdapat juga kerugian potensial yang besar dari mengawali, melanjutkan, dan memperluas bisnis di seluruh batas negara, yaitu sebagai berikut. 1. Operasi asing dapat terukur oleh faksi nasionalis. 2. Perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografik, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Kekuatan-kekuatan ini dapat membuat komunikasi yang sulit dalam perusahaan. Yang ketiga, kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Yang keempat, perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. Yang kelima, meraih pemahaman organisasi regional. Yang keenam, berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tantangan global. Tantangan nyata pada era globalisasi semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi, dan translasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat internasional. Salah satunya pada bidang bisnis. Hanya sedikit perusahaan yang mampu untuk mengabaikan keberadaan persaingan internasional. Perusahaan yang tanpa terisolasi dan berkembang hari ini mungkin mengalami kendala dari ekspor. Contohnya, bank asing belum melakukan persaingan atau beroperasi di sebagian besar Amerika Serikat, tetapi hal ini juga berubah.
dan sistem moneter bermunculan. Korporasi di tiap tempat di bumi mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendapatkan pelanggan secara global. Pasar bergeser dengan cepat dan dalam banyak kasus terpusat pada selera, tren, dan harga. Sistem transportasi yang inovatif mempercepat perpindahan teknologi, pergeseran dalam sifat dan lokasi sistem produksi. Mengurangi waktu respons untuk mengubah kondisi pasar. Semakin banyak perusahaan di seluruh dunia yang mengambil investasi dan modal asing. Sebagai hasilnya, pasar tenaga kerja menjadi lebih dikenal secara internasional. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis global membawa kepada spesialisasi fungsional yang lebih besar. Hal ini tidak terbatas pada pencarian dari tenaga kerja biaya rendah yang biasa di Amerika Latin atau Asia. Pertimbangan lain meliputi biaya energi, ketersediaan sumber daya, tingkat inflasi, tingkat pajak, dan sistem dari regulasi perdagangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Proteksionisme merujuk kepada pemaksaan tarif pajak dan regulasi dari perusahaan di luar negeri untuk membantu perusahaan mereka sendiri dan orang lain. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa proteksionisme mengancam ekonomi negara karena hal tersebut menghambat perdagangan antar negara dan mengundang pembalasan dendam. Kemajuan dalam telekomunikasi menggambarkan negara, budaya, dan organisasi di seluruh dunia saling mendekat satu sama lain. Penerimaan asing sebagai persentase dari penerimaan total perusahaan pada ratusan perusahaan Amerika Serikat, termasuk ExxonMobil, Gillette, Dow Chemical, Citigroup, Colgate, Palmolive, dan Texaco sudah melebihi 50%. Alasan utama mengapa kebanyakan perusahaan domestik melakukan bisnis secara global adalah pertumbuhan permintaan barang dan jasa di luar Amerika Serikat dianggap lebih tinggi daripada di dalam AS sendiri. Contohnya, industri makanan domestik tumbuh hanya 3% per tahun, sehingga Kraft Food, perusahaan makanan kedua terbesar di dunia di belakang Nestle, sedang berfokus pada akuisisi luar negeri. Pemegang saham dan investor berharap pertumbuhan penerimaan yang terjaga dari perusahaan memuaskan pertumbuhan untuk banyak perusahaan yang hanya dapat dicapai dengan mengapitalisasi permintaan dari luar Amerika Serikat. Usaha bersama dan kemitraan antara perusahaan domestik dan luar negeri menjadi aturan daripada pengajuannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia. Keputusan yang sangat strategis dibuat berdasarkan profitabilitas global dari perusahaan dibandingkan hanya pertimbangan domestik. Strategi global mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia dengan nilai tertinggi pada biaya terendah. Hal ini bisa berarti menempatkan produksi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah atau sumber daya alam yang melimpah, menempatkan pusat penelitian dan teknik rekayasa kompleks di mana ilmuwan ahli dan insinyur dapat ditemukan, dan menempatkan aktivitas pemasaran dekat dengan pemasaran yang akan dilayani. Strategi global memasukkan perancangan, produksi, dan produk pemasaran dengan kebutuhan global dalam pikiran daripada mempertimbangkan negara individu sendiri. Strategi global mengintegrasikan tindakan melawan pesaing ke dalam rencana mendunia. Hari ini terdapat beberapa pembeli dan penjual global serta transmisi uang dan informasi di seluruh kontinen secara instan. Jelas bahwa perbedaan industri menjadi global untuk alasan yang berbeda. Kebutuhan untuk mengamortisasi investasi bank yang masif dari banyak pasar adalah alasan utama mengapa industri pabrik pesawat terbang menjadi global.
Mengawasi globalisasi dalam satu industri adalah aktivitas manajemen strategi penting. Mengetahui bahwa untuk menggunakan informasi untuk satu keuntungan bersaing bahkan lebih penting. Contohnya, perusahaan bisa melihat ke seluruh dunia untuk teknologi terbaik dan memilih satu yang paling menjanjikan untuk jumlah pasar terbesar. Ketika perusahaan merancang produk, mereka merancangnya agar bisa dipasarkan di sebanyak negara. Ketika perusahaan membuat produk, mereka memilih sumber biaya terendah. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menuliskan di kolom komentar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.